Ada satu ibu datang ke saya bilang, Pak Pendeta, saya bikin bagaimana supaya saya bisa memaafkan dan mengampuni saya punya suami. Bertahun-tahun saya berdoa tapi tidak bisa maafkan dia. Saya bilang, ibu, bagaimana bisa memaafkan? Kalau yang ibu isi dalam ibu pemikiran semua, itulah semua yang jahat tentang suamimu. Bagaimana bisa memaafkan? Kalau yang kita ingat-ingat yang itu hari dia pun selingkuh, itu hari dia kita ingat dia pun judi, ingat dia pun bagaimana bisa maafkan coba kalau yang kita isi itu? Kita yang tidak pernah memberi sebuah kesempatan di mana kita isi hidup ini dengan baik. Suami dong jangan senang dulu. Sebentar bilang, lu sudah dengar tadi, Mak. Yang pendeta, memang selalu lihat beta yang di bagian jelek sana. Jelek-jelek begini ada judi pembaik. Jangan begitu. Tapi bagaimana kita bisa mengampuni dan memberi kesempatan baru kalau yang kita isi dalam hidup ini hanya semua yang buruk tentang orang lain. Bagaimana saudara membangun hubungan yang hidup dengan Tuhan kalau saudara hanya berisi bahwa Tuhan itu tidak pernah memihak saya. Orang lain saya yang tidak kenal Tuhan, tidak tahu sakit, kaya, mereka punya segala macam. Saya, kalau itu yang diisi, kita tidak pernah menikmati itu. Yang hanya memberi dan tak harap kembali. Hari ini saya mau bilang di dalam nama Yesus. Rubah apa yang kita isi dalam kita punya pikiran dan perasaan. Tolong isilah yang baik. Bahwa kalau dia pernah salah, betul. Karena manusia berpotensi positif dan negatif. Kita nih orang satu salah juga tahun 1968. Tapi kita bawa sampai 1927. 2027. Benar bahwa dong pernah salah. Kalimat yang paling kasar saya ingin katakan, dan Anda pun pernah salah. Bukan dia saya yang salah, saudara juga salah. Saya juga salah. Tapi tolong isilah. Daripada setiap kali itu orang ada kita bilang, Jalia begitu. Tahun 1967 tuh. Di Kupang dia pun kejahatan. Hai, kok dia baik sedikit dulu Kedua, baru wisuda sekarang Unkris, Undana, mana-mana wisuda banyak-banyak. Saya diminta berkhotbah 2 kali di syukuran Unkris. Saya bilang begini, jangan terlalu percaya anak-anak dong yang menangis. Dong tidak pernah telepon dong pun orang tua selama kuliah. Telepon hanya ketika mereka kekurangan uang. Terus waktu mama kirim dong tidak telepon lagi. Terus mama telepon, kenapa kak sudah terima uang? Aduh sibuk. Tapi ketika dia mewakili mahasiswa untuk menyampaikan kata-kata, dia mulai dengan puisi. Terus dia mulai, jangan percaya. Jangan percaya. Dia bikin saya itu. Lihat orang banyak kan dia pura-pura sayang orang tua. Duit anak baik. Omong kosong. Tolong kesempatan kita bukan adalah masuk sekolah dan waktu wisuda, bukan. Sepanjang yang mereka masih ada itu. Tolong pakai itu kesempatan. Tolong pakai. Sepanjang kita menyanyi, saya bayangkan tadi waktu kaum ibu menyanyi, saya bayangkan ke apa yang kita isi dan waktu kita begitu penting. Dan sampai dia sumati baru kita bilang, saya ingat itu hari, di hari terakhir kita ketemu tuh dong menyanyi itu lagu. Kita sedih. Dan begitu. Setiap waktu tuh kesempatan. Nah, saudara-saudara. Menyangkut dengan kesempatan itu, ada 2. Satu, kesempatan dengan Tuhan. Kesempatan dengan Tuhan itu Tuhan kasih.
Selalu ada. Tapi saudara menanggapi dia seperti apa? Acuh tak acuh kah? Biasa-biasa saja kah? Atau justru saudara cenderung tidak? Saya berkhotbah di beberapa penjara. Saya bilang kepada ini orang, Tuhan tidak mau melihat saudara ada di sini. Tuhan tidak suka. Tapi saudara lupa. Ketika masih sibuk, saudara tidak ingat Tuhan. Nanti ketika semua orang meninggalkan Anda, baru Anda tahu bahwa Tuhan sementara menunggu. Kesempatan dengan Tuhan itu ada. Karena itu berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Berhenti. Ada banyak orang yang cenderung bikin diri salah terus sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang waktu hidupnya. Dan kemudian dia tidak pernah bangkit lagi karena hubungan dia dengan Tuhan rusak. Kita pernah gagal di masa lalu. Tapi terus bangun hidup yang baik dengan Tuhan. Jangan berhenti, kan kesempatan itu Tuhan. Kenapa Anda hidup? Karena itu kesempatan dengan Tuhan. Orang lain menolak saudara, Tuhan tidak menolak. Selesai. Karena itu, pakai kesempatan ini dengan baik. Ada kesalahan di masa lalu, di mana kita tutup-tutupi. Kita rindu orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Hubungan dengan Tuhan itu penting. Tadi kita menyanyi lagu pengakuan dosa. Meskipun ku saya kalau menyanyi pelan bagus. Berulang kali, tapi Tuhan kasih kesempatan. Jangan terus tuduh diri salah. Kejahatan paling besar dalam diri kita adalah selalu menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya orang Timor Lihat itu. Nanti kau sun bikin. Kenapa saya pemuka begini? Tapi dia begitu. Kenapa saya hidung begini? Jangan kasih salah diri. Dengan Tuhan tuh bangun hidup yang lebih enak. Saudara akan menikmati sesuatu dan saudara mulai merasa Tuhan begitu penting. Saudara, Yesus bilang begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena dia akan dipuaskan. Kenapa lapar? Yesus pakai kata lapar untuk menunjukkan bahwa lapar itu tidak ada yang perintah kita cari sendiri. Haus tidak ada yang suruh kita cari sendiri. Dan kalau kebenaran itu kita lakukan seperti lapar dan haus yang tanpa diperintah, saudara dipuaskan. Ada banyak orang tidak semangat bergereja. Ada banyak orang berdoa dulu, sekarang sudah berhenti berdoa. Dulu dong rajin ikut komisi-komisi, sekarang berhenti. Kenapa? Karena ada orang tidak puas di dalam dirinya. Kalau saudara rindu puas, lakukanlah kebenaran itu seperti lapar dan haus. Anda dipuaskan. Saudara lihat kalau orang tidak puas tuh, tidak puas apa sah? Ada sah dia hidup. Pokoknya kalau tidak puas tuh ada sah. Nah kalau ada yang tidak puas tuh kelihatan. Saya tidak bisa tahu, tapi Tuhan tahu. Dipuaskan kalau kebenaran itu saudara lakukan seperti lapar. Dan kebenaran yang paling utama adalah bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara dipuaskan. Nanti kalau tidak kita duduk di sini rasa semua ada yang tidak beres. Pernah rasa begitu? Diam dia maksud apa? Tidak puas itu. Dan dengan Tuhan bangunlah hubungan itu. Ini kesempatan. Kadang-kadang saudara sama seperti Yudas.
Yang bikin kita tambah terpuruk tuh kawan-kawan dan tetangga. Banyak orang datang kau dengar kita pun cerita dong sengaja ikut menangis tuh dan terlalu percaya. Dorang hanya penasaran dan kita pun cerita. Terus keluar dong mulai babisi kasih tahu bilang. Dong penasaran, bukan dong berempati. Penasaran saya, dong kepingin. Pernah merasa begitu kok? Bahkan oleh orang-orang yang sebenarnya kita tahu bahwa kok kenapa harus lu? Sebenarnya beta tuh seni apa-apa tapi lu. Coba kalau orang lain. Tapi ini kita dua. Seperti kakak adik. Makan satu piring. Waktu retret. Dengan Tuhan. Itu pertama. Kedua, kesempatan dengan manusia. Dari tadi kesempatan dengan Tuhan, selalu diberikan kesempatan. Tapi yang kedua, kesempatan dengan manusia. Hai, manusia yang kita jengkel dong, itu dong masih tetap hidup. Iya, coba bayangkan di kita pun kiri kanan tuh ada orang yang kita tidak suka kok tidak. Sekarang ini. Jangan yang di depan Mereka masih hidup. Selesaikanlah sebelum keluar dari ini ruang kebaktian. Sebab di luar saya tidak jamin apa yang terjadi. Selesaikan hari ini. Selesaikan. Dengan manusia. Supaya senyum kita tulus. Supaya salam kita tulus. Sebab sekarang mulai nyata tidak semua salam tulus. Salam. Selesaikan. Mau simpan sampai kapan coba? Mau simpan sampai kapan? Kasihan orang sumati juga kita bilang, biar dia mati, biar. Hai, kok apa yang terlalu? Kalau pendeta Yandi benci sama pendeta Antonetta, itu kan tidak mungkin. Tapi dimungkinkan saja ya. Kalau pendeta Yandi benci pendeta Antonetta, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Pendeta Yandi rugi. Kenapa? Setiap kali lihat ibu pemuka sepuh hati yang tidak enak. Setiap kali orang bicara tentang ibu sepuh hati tidak enak. Kesempatan ini perbaiki hubungan itu. Waktu kita melihat bilang, Ma, lebih. Kesempatan dengan manusia. Dia mungkin kakak adik kita Tolong lihat kita pun kakak adik dong hubungan lah, tolong. Bayangkan jangan sampai kita ada andil dari itu. Tolong ingat tadi kalimat bijak itu. Yang Tuhan kasih pertama kali bukan harta warisan. Bukan barang. Tapi kesempatan. Lalu apa yang paling sulit? Yang paling sulit itu sederhana. Yang paling sulit adalah kita merendahkan diri untuk menyambut orang lain. Yang paling sulit adalah kita berkata jujur kepada orang lain. Kita ini mau kasih tahu sesuatu untuk kepentingan yang baik, susah. Susah. Contoh kalau lihat ada orang, teman, lihat kiri kanan, ada yang punya kotoran sedikit di hidung. Kita mau omong ke mana kok Kayak bilang, tapi herannya kita bisa kasih tahu orang lain. Di dia kita tidak kasih tahu, kita kasih tahu orang lain. Kasih tahu dia, jangan kasih tahu orang lain. Iya bilang, Kasih tahu dia, jangan kasih tahu orang lain. Maka rumusnya begini, bicaralah dengan, jangan bicara tentang.
Bicaralah dengan Aciliani, jangan bicara tentang Aciliani. Bicaralah dengan mama mantu, jangan bicara tentang mama mantu. Dia doa kasih mati kita. Dan dia, ma, po, co jujur dong. Beta kurang apa? Sampai kau beta tidak diterima begini nih. Po bilang, lu kurang ajar, sah.